Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah. Puasa alhamdulillah. Sudah ada yang batal? Nauzubillahi min dzalik. Sekarang puasa yang ke-7 ya. Nanti malam tarawih yang ke-8. Semoga Allah terima puasa yang telah maupun yang akan kita laksanakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pertemuan pertama di bulan Ramadan tahun ini ya Pak Ibu ya. Semoga ya dengan masuknya Ramadan ini dan kita tetap istiqomah mengkaji Quran, dan yakinlah Pak Ibu terjadi lonjakan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena bulan puasa itu dia melejitkan nilai sebuah amal. Ya, dalam sebuah hadis kata Rasul, "Man taqarraba ilayya bi khaslatin, man taqarraba ila Allah bi khaslatin kana kaman adda faridatan." Siapa yang beramal sunnah, pahalanya kali 70 jadi wajib. Siapa yang beramal wajib, sab'ina faridah, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Baca Quran di luar Ramadan pahala besar, apalagi di bulan Ramadan. Memang frekuensinya kita belajar Quran di bulan Ramadan itu ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu ya bulan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Agar berbuah pelajaran kita terhadap Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk dan furqan, sehingga kita mampu memilih yang baik di antara yang jelek. Dan insya Allah pagi ini kita lanjut mengkaji juz amma bagian 1 ya. Bagaimana nanti pernah kita bahas juz amma ini dibagi tiga apa namanya, tahapan belajar ya. Tahapan pertama Ad-Duha, surah Ad-Duha ke bawah. Nah, kita terus jalan dari Ad-Duha, Alam Nashrah, terus sampai sekarang sudah sampai ada surat surat An-Nasr. Baik. Surat An-Nasr ini surat terakhir yang turun secara sempurna kepada Rasulullah SAW. Berarti secara urutan nomor, kalau kemarin masih angkanya belasan, puluhan, karena memang kebanyakan juz amma itu Makkiyah, turun di awal-awal perjuangan di Mekah. Tapi surah An-Nasr ini dalam tanda kutip anomali ya. Dia surat pendek seperti Makkiyah, sebenarnya dia Madaniyah. Ijma' lagi, seluruh ulama sepakat itu. Dia turun setelah Nabi hijrah, bahkan turun termasuk surat ayat yang terakhir turun dan surat yang terakhir turun ya. Surat yang terakhir turun kepada Rasulullah secara sempurna. Kapan itu? Pada tahun 10 Hijriyah, ketika Nabi haji wada, lebih tepatnya pada tanggal atau hari-hari hari-hari tasyrik. Berarti kemungkinannya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah tahun 1000 Hijriyah. Kalau ditanya, ini pendapat Abdullah bin Abbas ya. Kalau ditanya surat terakhir yang turun kepada Nabi, surat yang terakhir turun secara sempurna kepada Rasulullah, yaitu surat An-Nasr ini ya. Setelah surat An-Nasr itu masih turun beberapa ayat, di antaranya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat
kalalah dalam faraid itu. Turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Masih turun ayat apa lagi itu? Ya, masih turun beberapa ayat setelah surat ini. Jadi ini bukan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281 itu ayat terakhir. Itu baru ayat yang terakhir menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau ditanya surat terakhir yang turun surah An-Nasr, tapi ayat terakhir Al-Baqarah 281. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Itu kalau ayat terakhir. Kalau ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu, 5 ayat pertama itu yang turun pertama kali kepada Rasulullah menurut pendapat yang sahih, yang benar. Dan akhirnya itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah hari di mana kamu kembali kepada Allah. Lihat apa munasabah, korelasi antara ayat pertama turun dengan ayat terakhir. Ayat pertama itu menyuruh kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Ayat terakhir ingat kita kembali kepada Allah. Artinya orang yang semakin baik ilmunya, semakin ingat kepada kapan dia kembali kepada Allah, semakin khusyuk dia. Kalau ada orang berilmu tapi sombong, berarti tidak sesuai dengan alur Quran. Ya. Begitu juga sebenarnya surat An-Nasr ini surat yang tafsirnya 2. Tafsir zahir dan tafsir batin. Apa lagi itu? Tafsirnya secara zahir, yaitu berbicara tentang Fathu Makkah, peristiwa penaklukan, pembebasan, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Itu zahir. Seluruh sahabat semuanya paham ini ayat tentang kemenangan, tentang prestasi tertinggi umat Islam. Ya. Maka bergembira sahabat seluruhnya ketika turun ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan dan pertolongan Allah, apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memujinya dan istighfarlah, sungguhnya dia maha penerima taubat. Semua sahabat senang dengan ayat itu. Mekah sudah kembali dalam genggaman kaum muslimin, tapi ada 3 orang sahabat yang menangis ketika membaca turun ayat itu. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dengan Al-Abbas. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. 3 ini nangis. Di lain orang semua ketawa, senang, bahagia ketika turun surat ini. Kayaknya ini masuk surat yang sedih sebenarnya. Surat ini surat yang paling sedih dalam Quran. Surat yang membuat mendung Madinah. Awalnya mereka bergembira, wah kemenangan Islam telah sampai kepada puncak. Ketika ditanya mengapa sahabat 3 orang tadi itu menangis, apa kata mereka? Apabila sesuatu telah sampai kepada tujuannya, apabila sesuatu telah sampai pada puncaknya, dia akan turun. Apabila misi telah selesai, maka yang melaksanakan misi akan pergi. Makanya surat ini tuh nama lainnya itu Suratut Taudiyah, surat perpisahan. Perpisahan dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka berat saya hadir pengajian tadi, Bu. Serius. Tanya sama mama saya. Berat hari ini mengaji ini, mah. Yang dibahas surat An-Nasr. Seharusnya ini nanti terakhir kita bahas. Tapi gimana lah. Ya sesuai urutan. Sedangkan urutan mushaf itu bukan urutan kejadian peristiwa dahsyat kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Hanya surat ini banyak namanya, diantaranya suratul Nasr, suratul Fath, surat Idza Ja'aka Nasrullah, kemudian surat At-Tawdi'. Nah, itu yang saya bilang tadi. Tafsir dari surat ini dua, tafsir zahir dan tafsir batin. Zahirnya yang dipahami oleh kebanyakan sahabat, senang dia, ya Allah kemenangan Islam. Itu zahir tuh. Yang paham orang yang dalam ilmunya, kajinya dalam. Apabila misi Rasul sudah selesai, berarti Rasul meninggalkan kita. Nangis mereka bertiga itu. Kepahaman itu ya tidak berarti yang pahamnya dalam itu tidak banyak. Kebanyakan orang memahami teks. Yang memiliki pemahaman yang dalam itu selalunya sedikit. Jarang orang yang punya pemahaman yang mendalam tentang ilmu. Ya. Setelah diberitahu bahwasanya ini surat yang mengindikasikan Rasulullah sudah dekat ajal beliau, maka seluruh sahabat yang tadinya senang jadi nangis semua, Bu. Jadi berbalik menjadi sedih. Ya. Jadi surat ini adalah jawaban dari pertanyaan para pejuang. Setiap para pejuang ini jawabannya nih. Setiap orang yang berjuang menantikan ini hasil, yaitu Nasrullah wal Fath. Setiap kita kan ingin dapat pertolongan Allah dan kegemilangan dalam menghadapi musuh. Ya. Dan jawabannya ini. Sebelum kita bahas apa itu pertanyaan para pejuang, kita baca dulu ayatnya ya. Seperti biasa surat Al-Fatihah, lanjut dengan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi ini surat jawaban dari setiap orang yang berjuang. Apa perjuangan kita itu? Ya dakwah ilallah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum massadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu, kata Allah, menyangka akan masuk surga padahal belum datang ujian kepada engkau sebagaimana ujian yang telah melanda orang-orang sebelum engkau? Mereka tertimpa ba'sa, peperangan, wadh-dharra,
kesengsaraan, wazulzilu, guncangan hebat. Jadi apakah engkau menyangka, kata Allah, akan masuk surga padahal belum datang ujian sebagaimana ujian-ujian orang yang sebelum engkau, yang mana mereka diuji imannya itu, diuji kualitas imannya itu, ditempa keyakinan mereka kepada Allah dengan berbagai ujian yang berat. Jihad fi sabilillah, korban fi sabilillah, diguncang hatta yaqula ar-rasulu, sampai nabi, para rasul itu, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, walazina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersama beliau berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam start berjuang dalam sesuai dengan misi kenabian itu tertanggal pada tahun beliau berusia 40 tahun ya. Kemudian dari umur 40 tahun itu perjuangan semua isinya. Perjuangan. Dan kapan kemenangan itu datang? Mata nasrullah, barulah turun ayat 23 tahun kemudian, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kalau kita ingin memahami mata nasrullah wal fath itu bagaimana, pelajari sirah nabawiyah, bagaimana peliknya, susahnya, hebatnya pengorbanan Nabi dari awal, mulai dari fitnah yang menimpa beliau, stereotip yang dibikin untuk beliau, bulian, cacian, tuduhan, percobaan pembunuhan, pengusiran, peperangan, penyiksaan, pemboikotan 3 tahun, tidak ada yang bisa dimakan kecuali daun, akar, kehilangan orang-orang yang dicintai dalam peperangan, pengkhianatan oleh orang-orang munafik dan orang Yahudi, penolakan, ya, pengeroyokan oleh orang-orang Taif, penolakan, disobek suratnya oleh Kisra. Kalau kita belajar sirah nabawiyah dengan benar, itu isi kehidupan Nabi ternyata semuanya perjuangan. Baru kemudian akhirnya perjuangan itu berbuah dengan turunnya firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, nasrun artinya al-aun, pertolongan atau kemenangan. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fathullah. Jadi kalau mau diurai ini ayat, idza jaa nasrullah wa idza jaa fathullah. Nasrullah itu umum, pertolongan Allah ini bentuk yang banyak ya. Nasrullah pertolongan Allah dan bentuknya banyak. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Namun yang diinginkan dan dimaksud oleh Nasrullah di sini ialah fathullah. Jadi ini babnya itu dalam ilmu balaghah itu menyebutkan yang khusus setelah yang umum, zikrul khasi ba'dal am. Jadi salah satu bentuk pertolongan Allah kepada Nabi itu banyak. Setiap perjuangan Nabi ada pertolongan Allah. Tapi salah satu pertolongan Allah yang besar itu adalah adanya fathullah, kemenangan. Dari kata fataha yaftahu. Al-fathu artinya pembukaan. Yang tadinya sempit dilapangkan, dibuka. Yang tadinya terkurung menjadi dibuka. Kan yang sesuatu yang dibuka, yang tadinya sempit terkurung itu membahagiakan, ya Bu ya. Kenapa orang puasa itu bahagia ketika berbuka? Karena tadinya yang yang tadinya lambung kita tertutup bukan tertutup oleh apa-apa, emang kita nggak mau makan, haram. Kemudian dibuka, nah kan bahagia tuh. Yang tadinya durian itu tertutup dibuka, baru
baru mengenakkan gitu. Tadinya duri, wah seram kan, tapi setelah dimakan dibuka kan, ambil ladiang, bahagia, baru ambil ladiang bahagia kita. Ya, jadi selama ini dia berpuasa bujang, kemudian dia menikah, pengantin baru malam pertama. Selama ini tertutup, sekarang bisa dilakukan dengan bebas. Nah, itu al-fath ya. Istilah al-fath ini banyak ya. Kalau dengar istilah al-fath itu dalam ilmu fikih ada bab al-fathu alal imam. Ini kalau yang belajar fikih itu kitabus shalah ada bab khusus al-fathu alal imam. Maksudnya bukan kemenangan imam itu, menolong imam kalau lupa. Jadi kalau imam itu lupa bacaan Quran, makmum boleh memberikan al-fath. Al-fathu alal imam. Apa itu al-fath? Mengingatkan. Yang tadinya sempit karena lupa pikiran apa ayatnya gitu kan. Diingatkan oleh makmum di belakang. Itu juga disebut dengan al-fath. Pakai hak ya. Jadi cara membacanya gimana, Bu? Kalau ada huruf sukun yang dimatikan di akhir kalimat, itu tidak dikeluarkan tetapi ditekan pada makhrajul hurufnya. Ini teknik harus dilatih nih, nggak bisa langsung bisa ini. Sama dengan kalau ada sukun di belakang, sebelumnya juga huruf sukun. Contohnya surah Al-Fajr itu juga ya, wal fajr. Ro-nya nggak dibunyikan tapi ditekan pada makhrajnya, wal fajr walayalin ashr. Ashnya mati, ro-nya ditekan ya. Nah, kalau yang berbentuk ha yang mengeluarkan udara, maka udaranya keluar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada suara tuh wal fath. Ini mic-nya bagus kedengaran. Tapi jangan terlalu kencang puasa, Bu. Ini itu. Jadi al-fathu dalam ilmu fikih adalah memberikan bantuan kepada imam, tapi ada caranya. Kadang saya lihat asal-asalan itu makmum ngasih bantuan ke imam itu, yang ada bukan ngebantu, malah nyusahin. Kok gitu, Ustaz? Nah, saya kasih contoh, Bu ya. Imam lupa baca ayat misalnya, wajar dong lupa, boleh kan? Lupa, namanya juga manusia. Maka sebenarnya al-fathu alal imam itu, membantu imam itu bukan ketika sholat. Ketika hendak maju ke saf terus bantu imam. Siapa yang di belakang imam tuh? Itu salah satu adab dalam bantu imam. Kadang saya lihat sembarangan aja orang tuh, pakai baju kaos yang najis, bukan saya suuzon dia nggak punya hafalan dia. Tetapi yang model di belakang imam itu pakaiannya minimal ya harus ngikut imam juga lah, rapi gitu, pakai sarung, celananya itu tidak sempit, kayak peci, dan dia punya hafalan yang kira-kira bisa mensupport imam kalau lupa. Cuman kadang-kadang ya ada masih orang-orang tertentu yang terlalu pede, maraso pandai. Yang kita pupuk itu pandai maraso. Kok maraso pandai. Walhasil imam lupa, dia nggak bisa mengingatkan. Jadi menolong imam tuh sejak harus memilih siapa yang di belakang imam. Sebagian masjid tuh dibedakan tuh sajadahnya, sajadah imam, sajadah orang di belakang imam. Itu kadang diberi sajadah. Biasanya pilot, itu yang pilot 2 itu namanya tuh. Terkantuk pilot 1, pilot 2 maju kan. Lupa pilot 1, imam 1 maju, imam 2. Saya aja pribadi, Bu, di samping di belakang imam saja kadang saya sungkan. Mungkin banyak yang hafal Quran lebih daripada saya. Ini kadang-kadang semena-mena langsung, mungkin semangat kali ibadah kali ya. Yang lebih parah lagi, kalau imam batal bisa nggak dia maju menggantikan itu? Ngerti nggak bagaimana cara menggantikan imam itu? Ini masalah. Jadi harus standby itu yang di belakang imam itu sebagai pilot 2 ya. Kemudian kalau imam lupa, tidak langsung diingatkan begitu. Kalau imam lupa, beri kesempatan imam untuk mengingat dulu. Beri kesempatan imam untuk mengingat, diam dulu kita. Kan imam itu punya hafalan, artinya dia hafal sebenarnya. Cuman mungkin ada ngeblank atau apa gitu kan. Kasih kesempatan. Ini enggak. Baru 0,3 detik lupa langsung ingat. Lame pula tuh. La haula wala quwwata illa billah.
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lupa imam nih. Baru wa ma qala wal akhiratu khair. Wah, heboh di belakang mas. Biarkan imam itu berpikir terlebih dahulu, kasih. Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu kan? Yang pertama, siapa yang belakang imam. Yang kedua, beri kesempatan waktu berpikir. Yang ketiga, kita niatnya itu berzikir, bukan membaca Quran. Kita menolong imam itu berzikir niatnya, bukan baca Quran. Karena yang baca Quran itu imam. Ini niatnya itu berzikir. Kita baca ayat yang lupa itu baca Quran, tapi niatnya zikir. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mengingatkan itu yang di belakang, kalau enggak yang di samping kanan atau samping kiri. Prioritasnya begitu. Enggak yang saf nomor 2, nomor 3. Kadang yang lupa imam nih, kemudian yang mengingatkan saf kanan. Malah tarangah. Enggak jelas itu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, ikhlas lillahi ta'ala, supaya sholatnya lancar. Jangan karena ingin kita sok-sokan, wah hafal itu nyoh. Akhirnya ingin menunjukkan diri banyak hafalan juga, akhirnya dia riya di situ. Jadi 5 ada aturan dalam fathu alal imam itu. Al-fathu alal imam. Yang pertama tadi posisi orang di belakang imam. Yang kedua, memberi kesempatan waktu untuk berpikir imam. Yang ketiga, apa Bu? Yang mengingatkan itu orang yang di belakang atau yang terdekat dulu, bukan yang di belakang. Yang keempat, niat mengingatkan itu untuk kelancaran sholat dan zikir, bukan baca Quran, karena baca Quran itu aslinya adalah imam. Yang kelima, ikhlas lillahi ta'ala. Itu ilmu al-fathu alal imam, membantu imam kalau lupa. Ibu tidak harus mengingatkan, ibu tidak ada mengingatkan belakang. Kalau lupa imam itu lupa salah. Ya, ibu-ibu itu paling menepuk tangan saja, menepuk telapak tangan saja, itu pun kalau ada lupa rakaat dan lain sebagainya, tidak mengingatkan pula, tidak dibaca ibu di belakang. Baik, itu istilah al-fathu dalam ilmu fikih. Kemudian al-fathu dalam sejarah Islam, dalam ilmu sejarah, itu adalah pembukaan wilayah, pembebasan wilayah. Al-fathu. Istilah lainnya futuhat. Jadi Islam itu tersebar dan meluas daerahnya, bukan dengan istilah islamisasi, kolonialisasi, penjajahan. Tidak. Dalam Islam namanya futuhat. Ya, namanya futuhat. Bukan islamisasi, bukan juga arabisasi, apalagi kolonialisasi. Tidak ada itu. Yang bikin koloni itu Inggris, Belanda, Perancis. Itu yang bikin koloni, penjajahan. Jepang, ya. Mongol, kerajaan-kerajaan selain Islam itu namanya kolonialisasi atau penjajahan. Penjajahan itu bahasa Indonesianya apa? Ya kolonialisasi ya. Tapi kalau Islam namanya futuhat, pembebasan. Ya. Kenapa pembebasan? Pertama, maknanya pembebasan wilayah itu dari kesyirikan menuju tauhid. Pembebasan wilayah tersebut dari kezaliman pajak yang tinggi menuju keadilan dan keamanan. Makanya tak heran kita temukan dalam sejarah wilayah-wilayah di luar Islam itu justru minta dibebaskan. Mereka yang minta, karena mereka sudah muak dengan sistem kerajaan atau sistem pengambilan pajak paksa itu. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Maksudnya ialah orang Persia, orang Romawi yang memungut pajak semena-mena kepada rakyatnya untuk kekayaan orang-orang tertentu. Nah, ini yang gak masuk surga itu. Yang mereka memungut pajak untuk anaknya supaya beli Robicon. Nah, ini tidak masuk surga ini, pajak yang demikian. Tapi kalau pegawai pajak yang rajin, yang jujur, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang adil, insyaallah ahlul khair, enggak masalah di situ. Kalau memang dana pajaknya diawasi dan digunakan untuk kemaslahatan. Ini ada juga pendapat ekstrim saya lihat. Haram bekerja di bea cukai dan pajak, enggak bisa.
Yang haram itu pemungut pajak yang zalim. Dikumpulkan piti, diselundupkan dan nama kepemilikannya, cuci uang untuk berfoya-foya, untuk memenuhi galeri Instagram anaknya dengan Rubicon, dengan Harley, sementara dia sendiri nggak bayar pajak. Ayo sabana tuang paso ini. Nah ini sahibul maksi ini. Dan itu berlangsung bertahun-tahun gitu. Persia, Romawi dan lain sebagainya itu datang Islam cuma jizyah 2,5%. Itu pun bagi penduduk yang kaya. Nggak senang orang jadinya. Ya Bu ya. Tadinya pajak itu berpuluh-puluh persen, ini pajak, makan pajak, ini pajak. Masuk Islam, agama mereka dijamin, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian pemerintahannya adil, mereka bisa bekerja, tidak ada mempemalakan lagi, cuma 2,5% bagi orang non-muslim yang kaya. Orang Islam tidak ada pajak, zakat saja. Nah, itu sudah sejahtera tuh. Karena yang mengelola dana itu orang-orang jujur. Nah, ini masalahnya sudahlah. Nah, sudahlah, lanjut silang ngaji. Baik. Tapi mana tadi? Oh, Al-Fathu di sini adalah Fathu Makkah maksudnya. Ini pembebasan kedua ya. Yang pertama itu pembebasan Madinah dari Yathrib, dari kota penyakit menjadi kota sehat, bercahaya lagi. Kayak namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, pembebasan pertama. Kota ini bebaskan kedua 10 tahun kemudian, yaitu 8 tahun kemudian setelah pembebasan Yathrib, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Yang tadi Mekah penuh dengan berhala, sekarang Mukarram, yang dimuliakan lagi, direstorasi lagi kemuliaannya. Tadinya Yathrib itu nama kota banyak penyakit. Yathrib itu artinya kota penyakit, menjadi sumber hidayah. Al-Madinah Al-Munawwarah yang memiliki anwar, nur, cahaya. Mekah yang tadinya kota berhala, paganisme, menjadi Mekah Al-Mukarramah, kembali dia kemuliaannya. Peristiwa Fathu Mekah ini salah satu peristiwa bersejarah yang tidak diketahui oleh orang Islam. Ya. Fathu Mekah ya, yang terjadi tahun 8 Hijriah. Awal dari Fathu Mekah ini adalah rentetan kemenangan umat Islam berperang kepada kaum kafir Quraisy. Jadi setelah Nabi disiksa, sahabat dibunuh, diteror di Mekah selama 13 tahun, belum ada perintah hijrah, kemudian Allah perintahkan hijrah sampai di Madinah. Orang kafir masih juga tidak suka dan ingin menyerang orang Islam di Madinah. Lah hijrah, orang Islam masih juga diserang. Makalah muncullah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam kebanyakan peperangan orang Islam itu mengalami banyak kemenangan. Sehingga kekuatan Quraisy, orang Quraisy, Arab Quraisy, musyrikin Quraisy itu melemah. Yang tadinya ngebet pengen lawan daripada orang Islam, akhirnya mereka mengakui orang Islam ini hebat juga. Akhirnya melunak mereka, sehingga dibuatlah perjanjian Fakta Perdamaian tahun 6 Hijriah. Berarti pada tahun umat Islam berperang dari 1 Hijriah sampai 6 Hijriah, 6 tahun. Baru tahun ke-6 Hijriah orang Arab Quraisy melunak, ialah wak damai gencatan dengan orang Islam. Pihak Mekah sebagai pihak satu, pihak Madinah pihak kedua. Dua-dua ini melakukan perjanjian gencatan senjata, yaitu peristiwanya itu terjadi, perjanjian itu ditandatangani di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu mendekati Mekah, di pinggiran kota Mekah. Makanya disebut perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Antara dua belah pihak, antara pihak kafir Quraisy Mekah, pusatnya di Mekah, dengan pihak kaum muslimin di Madinah. Perjanjiannya di Hudaybiyah, tahun di mana Nabi sebenarnya pengen umroh. Jadi Nabi SAW umroh pertama kali tahun 6 Hijriah bulan Zulqa'dah, tetapi dilarang sama orang Quraisy. Oh, nggak boleh.
Kami nggak mau perang, kami cuma ibadah doang di sini sudah 6 tahun tidak ke Baitullah. Ya Bu ya, kan terakhir ke Mekah kan waktu hijrah itu tahun 13 kenabian. Kan hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya 6 tahun kemudian lah kangen para sahabat itu dengan haram, dengan Masjidil Haram. Makanya Nabi membawa sekian ratus orang, sekian ribu orang untuk pergi ke Madinah berihram tuh. Bukan untuk perang, tidak bawa senjata. Cuman orang Arab Quraisy nggak yakin juga, nggak mau. Mereka masih melarang kaum muslimin untuk pergi umroh, nggak boleh. Ya. Bayangkan ratusan kilo sudah dilalui. Dulu nggak pakai pesawat tuh Bu, jangan bayangkan umroh Nabi pakai pesawat, nggak pakai hotel, nggak pakai segala macam. Kendaraan sederhana dengan niat umroh dari Madinah ke Mekah. Ternyata lah sampai di Hudaybiyah menjelang Mekah di stop, nggak boleh. Sama pemerintahan lokal yaitu orang Arab kafir Quraisy di blok. Terus bagaimana? Bikin perjanjian. Boleh umroh tapi tahun depan. Akhirnya Nabi menandatangani perjanjian itu. 4 isi perjanjiannya. Yang pertama, tidak boleh umroh tahun ini, boleh tahun depan. Itu pun 3 hari doang. 3 hari saja di Mekah. Yang pertama. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata, kedua belah pihak tidak boleh berperang selama berapa Bu? Pak? 10 tahun. Damai 10 tahun itu. Yang ketiga, orang-orang Arab yang ingin berkoalisi kepada salah satu daripada dua pihak itu boleh, dan mengikat statusnya apabila terjadi pelanggaran, masing-masing akan mengikuti aliansi masing-masing gitu ya. Maksudnya begini, kabilah Arab yang pengen gabung ke aliansi sekutu Mekah silahkan, maka dia terikat sifatnya dengan orang Mekah. Begitu juga orang yang ingin beraliansi ke Madinah dengan Nabi Muhammad SAW juga silahkan, dan saling mengikat hukumnya. Kalau ada pelanggaran, perpanjangan, itu akan mengikat kedua belah pihak itu. Itu isi yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, apabila orang Mekah, orang Islam di Madinah pergi ke Mekah, keluar dari agamanya, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi sebaliknya ada orang Mekah pergi ke Madinah atau masuk Islam, harus dikembalikan. Adil atau tidak tuh? Enggak kan? Tetapi 4 poin tadi itu ditandatangani sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas sahabat tidak setuju karena ini perjanjian merugikan umat Islam. Ya. Ini pembahasannya panjang sebenarnya Hudaybiyah ini, tapi kita singkat saja Bu ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk membahasnya. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah tadi itu, salah satu poinnya 10 tahun tidak boleh. Wah, ini pelajaran politik sebenarnya, ini kuliah politik. 10 tahun itu tidak boleh saling menyerang. Nah, tadi boleh membuat aliansi masing-masing pihak kepada salah satu. Nah, di Jazirah Arab ketika itu ada 2 suku yang dari dulu memang berperang terus, mengkonflik turun-temurun mereka, yaitu suku Bani Bakrin dengan Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Suku apa Bu? Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini pro aliansi ke Mekah, ke kafir Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah pro ke kaum muslimin. Jadi yang satu memihak kepada kafir Quraisy di Mekah, yaitu Bani Bakar. Kemudian Bani Khuza'ah pro kepada aliansi kepada kaum muslimin di Madinah. Sementara mereka ini kucing janjang istilahnya. Dari dulu memang sering berperang. Nah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata Bani Bakar ya kafir menyerang perkampungan Bani Khuza'ah pada pagi hari buta. Dibantai orang-orang Khuza'ah yang mereka muslim dan mereka aliansi kepada Madinah. Bahaya nih, cari masalah nih. Itu kan melanggar isi perjanjian karena keduanya terikat aliansi. Ya. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya mereka yang berkonflik. Orang kafir Mekah mensupport senjata dan pasukan untuk Bani Bakar untuk membantai orang-orang Khuza'ah muslimin. Dahsyat ya Bu ya. Wah, ini cari perkara ini orang Mekah nih, orang kafir Quraisy ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu, Allah yang ngasih tahu wahyu.
Allah yang ngasih tahu. Sehingga Nabi SAW memerintahkan pada istrinya Aisyah, siapkan baju perang. Wah, ini gagahnya Nabi tuh. Siapkan baju perang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah anaknya Aisyah, kan anaknya Abu Bakar. Dilihatnya baju perang lah, standby ya. Foto lah jangan istilahnya. Mau kemana Rasul nih? Perang ke siapa nih? Perang Romawi atau perang ke Abu Bakar? Belum tahu. Sahabat tidak ada satupun yang tahu, bahkan Aisyah pun tidak tahu perang apa ini. Aisyah cuma sami'na wa ta'na, sediakan baju perang, tidak tahu saya ayahanda Nabi ini perang ke siapa. Baru kemudian akhirnya orang-orang Khuza'ah itu yang dibantai tadi itu sebagian bisa melapor ke Madinah. Namanya Amru bin Salim. Amr bin Salim ini dia lari ke Madinah mengejar untuk melaporkan kepada Rasulullah SAW, kita dikhianati. Orang kafir Quraisy, Bani Bakr, aliansinya sudah melanggar, merobek-robek perjanjian Hudaybiyah. Walhasil ketika Amr bin Salim, kemudian ada lagi setelah itu yang datang, saya lupa namanya. Makanya para sahabat baru tahu, oh ternyata perjanjian Hudaybiyah sudah dilanggar. Artinya kita mau ke perang, sudah kuasai Mekah lagi gitu kan. Nabi 3 hari yang lalu sudah siap-siap. Tahu dari mana Nabi tahu? Allah. Itu salah satu dalil kenabian beliau. Beliau sudah tahu. Panik nggak tuh orang Mekah? Mekah kondisinya lemah loh. Setelah tahun 6 Hijriah itu Mekah lemah karena sudah kalah perang. Sedangkan kaum muslimin semakin kuat. Personelnya, senjatanya itu makin kuat. Panik itu orang Mekah. Saking paniknya mereka nyuruh Abu Sufyan, Abu Sufyan, Abu Sufyan, kamu kan masih kerabat sama Rasulullah, bersama Muhammad. Bujuklah Muhammad itu ke Madinah supaya kita atur ulang lagi, setting ulang lagi perjanjian itu, kita perbarui lagi. Dibujuk-bujuklah Abu Sufyan. Kalian punya karu ambo yang nyelesaikan. Itulah kira-kira kalau Abu Sufyan orang Minang ya. Akhirnya Abu Sufyan berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, untuk mengimbau, ya Rasul, ini kesalahan Bani Bakr. Padahal Quraisy juga bantu senjata kan. Ya cari muka lah dia. Tapi kita nggak boleh begitu kepada Abu Sufyan, karena pada akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam loh, dan baik Islamnya. Ini Abu Sufyan masih kafir ya. Akhirnya Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW dia mengiba-iba, memohon-mohon, kita bikin perjanjian ulang lagi. Ini cuma salah paham ya, gitu kan. Ini cuma miskom ini gitu kan. Kita nggak ada niat bunuh, kebunuh gitu kan. Nabi nggak komen, diam. Nabi diam 1000 bahasa, nggak komen sama sekali. Akhirnya dicuekin begitu kan. Baju perang udah siap nih, dicuekin seperti itu. Akhirnya, dan inilah gentlemannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa saja membunuh Abu Sufyan. Kaum muslimin bisa aja menangkap Abu Sufyan, kan orang kafir yang melanggar, bunuh. Enggak. Mereka jantan nanti di peperangan nanti. Mereka nanti di peperangan dibunuh. Karena dicuekin sama Rasulullah SAW, Abu Sufyan pergilah mengadu ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tolonglah bujuk Rasulullah SAW. Ini macam. Ini kami miskom saja. Ya gitulah, sama diulang. Abu Bakar diam. Tapi kemudian jawab, celaka engkau Abu Sufyan. Tidak ada yang satupun yang bisa mengubah keputusan Rasulullah SAW. Putus asa dari Abu Bakar, pindah ke Umar. Umar apalagi dikata-katain sama Umar. Pindah lagi ke Ali. Ali juga diam awalnya, kemudian Ali juga menolak. Tidak ada dari kami yang sanggup mengubah keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindah ke Ali, udah gak bisa, ke Fatimah. Dibujuknya Fatimah, tolonglah sampaikan ke Hasan. Hasan kan cucu Rasul ya. Sampai kepada Hasan itu umurnya baru Hasan itu lahir tahun
10 tahun, berarti Hasan tuh umurnya baru 6 tahun, kecil Hasan baru sekitar 6 tahun 7 tahunan lah. Tolonglah bujuk dengan Hasan ini supaya kakeknya Rasulullah SAW itu mau bukan mengubah, memperbarui bentuk perjanjian itu. Fatimah juga nggak bisa, Hasan nggak mau. Kemudian dia balik ke Ali, minta saran. Ali, apa yang sebenarnya yang solusi buat saya ini, gitu kan. Kata Ali, tidak ada solusi. Kau minta aja suaka kepada penduduk Madinah untuk mengamankan diri kau, itu mungkin bisa, katanya. Jadi intinya Abu Sufyan tidak dapat hasil apa-apa, balik lagi ke Madinah dengan tangan kosong, kecewa. Apa yang kamu bawa wahai Abu Sufyan? Tidak ada, sudah fix, habis kita nih. Siap-siap aja lah kalian mau dibantai, gitu kan. Kemudian pada tahun 8 Hijriah itu, ya, tepatnya pada bulan Ramadan, ya. Jadi Fathu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan, Ibu. Ramadan, awal Ramadan Nabi sudah bergerak dari dari Madinah menuju Mekah. Berapa personel? 10.000 pasukan lengkap bersenjata. Nabi pakai sorban hitam. Jarang-jarang Nabi pakai sorban hitam. Di saat Fathu Mekah, dan memakai onta beliau yang warna putih. Jadi Nabi pakai sorban hitam. Itu dalilnya kalau ada ustaz pakai sorban hitam, yaitu meniru Nabi SAW ketika Fathu Mekah, ya. Tapi umumnya Nabi pakai sorban putih. Ustaz tak pakai sorban, apa pakai sorban kadang-kadang, tapi lebih pede pakai peci putih, ya. Peci hitam. Baik, kemana tadi? 10.000 pasukan. Waktu perang Badar saja kaum muslimin itu sanggup membuat pasukan 313 ya, perang Badar. Kemudian waktu Fathu Mekah sudah terbentuk pasukan 10.000. Itu berkali-kali lipat dari jumlah kaum musyrikin bahkan ketika Mekah itu, ketika perang Badar itu. Dahsyatnya jumlah kaum muslimin banyak waktu itu, ya. Namun sebelum itu datang wahyu dari Allah kepada Nabi SAW sebelum berangkat itu, ada surat yang bocor. Jadi Nabi itu kalau mau perang tidak banyak komentar, tidak banyak ucapan, tidak digembar-gembor. Kalau mau perang itu Nabi diam saja. Tapi sahabat pun begitu, tidak membocorkan. Tapi ada surat yang lolos. Surat ini ditujukan, mau dikirim kepada penduduk Makkah. Surat ini mau dikirim ke penduduk Makkah, isinya bahwasanya perang akan disiapkan, ya. Surat ini ibaratnya kan ini rahasia negara yang dibocorkan. Orang menyangka, oh ada munafik nih dari kalangan kaum muslimin di Madinah yang membocorkan tentang rencana penaklukan kota Makkah itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ali dan Miqdad, ya, sepupu Rasulullah SAW, untuk menjemput kurir yang mengirim surat itu mau dikirim ke orang Mekah. Yang membawa surat itu perempuan. Kemudian Ali mengejar perempuan itu sama dengan Miqdad, ditagihlah, kamu mau kemana? Ke Mekah. Mana surat itu? Silakan kasih ke kami. Perempuan itu tidak mau memberi, tidak ada surat, saya nggak bawa apa-apa, kan. Diperiksa kudanya, pelananya, tunggangannya, bekalnya, tidak ada surat itu. Karena surat itu dalam pakaian wanita itu, tidak mungkinlah Ali bongkar pakaian orang. Tapi diancam oleh Ali, kalau kamu tidak mengeluarkan surat itu, Rasulullah sudah mengatakan dengan pasti dan tidak mungkin Rasulullah itu berdusta, kamu telah membawa surat itu. Kalau kamu tak serahkan, kami telanjangi engkau. Karena ini keamanan negara, keamanan kaum muslimin. Akhirnya perempuan itu ketakutan juga, ciut juga. Akhirnya dikeluarkan surat itu, dan surat itu benar. Itu adalah rencana Nabi SAW dan sahabat untuk menaklukkan Mekah sudah mau dibocorkan kepada hari hanya, jumlah kekuatan semuanya. Ternyata itu surat mau dikirim ke kafir Quraisy di Mekah.
Siapa yang mengirim surat itu? Seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat ahli Badar, orang beriman. Kemudian Nabi SAW memanggil Hatib. Hatib sini, kenapa engkau bocorkan rahasia negara kepada lawan, kepada musuh? Kemudian Hatib itu kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya memenggal kepalanya nih. Umar ini semangat kalau udah eksekusi. Kata Nabi, sebentar Umar, tenang. Hatib ini ahli Badar. Apa itu ahli Badar? Orang yang berjuang bersama Nabi di perang Badar. Orang ahli Badar ini banyak fasilitas, privilege yang Allah kasih. Pertama, mereka pasti masuk surga. Yang kedua, apapun dosa yang mereka berbuat Allah sudah ampuni. Setelah Badar itu, kalau mereka bikin dosa pasti Allah ampuni. Maka dengan dasar itu kata Hatib, ya Rasulullah, saya mengirim surat ini sebenarnya karena ada famili saya di Mekah itu dan mereka tidak ada yang melindungi anak istrinya ternyata. Saya punya anak istri perempuan di Mekah, tidak ada yang melindungi. Saya membujuk Quraisy supaya ada yang melindungi mereka. Saya memberikan informasi ini agar mereka tidak diserang dan lain sebagainya. Jadi Hatib ini membocorkan rahasia itu bukan dasar pengkhianatan, tetapi khawatir kepada anak istrinya di Mekah. Maka Umar menangis langsung di situ. Jadi Umar ini keras tapi hatinya lembut. Ya. Umar menyangka ini pengkhianat munafik, padahal dia mukmin, cuman dia dilemahkan karena kasihan oleh anak istrinya. Turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 1 itu. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya atulqu ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, pelindung. Bil tulqu ilaihim bil mawaddah, disebabkan karena kasihan kasih sayang kepada keluargamu. Allah manggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, padahal itu turun surat kepada Hatib. Satu atau banyak orang? Satu orang. Berarti ayat ini sifatnya general sampai akhir kiamat. Orang beriman tidak boleh bangun aliansi cari perlindungan kepada orang-orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya Hatib masih dianggap beriman. Dia memberikan informasi itu karena kasihan, bukan karena pengkhianatan. Maka tak mudah menuduh munafik kepada orang muslim. Kadang dalam posisi tertentu dia terdesak, bukan untuk mengkhianati agamanya, tetapi situasi membuat dia harus bertindak seolah-olah dia mengkhianati agamanya. Makanya Umar nangis. Umar sudah nuduh vonis munafik kepada Hatib tadi. Padahal Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Hatib masih diakui imannya ahli Badar. Tapi bukan gitu ya, maksudnya tadi saya bilang Allah apapun yang dosa yang dibikin oleh ahli Badar Allah akan ampuni. Tidak begitu juga, sahabat tidak bikin dosa. Ya. Jadi Hatib ini masih diakui keimanannya, dia cuman kasihan dan terdesak agar melindungi kerabatnya yang ada di Mekah. Tapi walhasil surat itu berhasil dicegat, perempuan tadi berhasil ditangkap dan lain sebagainya. Akhirnya berangkat Rasulullah SAW pada awal-awal Ramadan atau akhir Sya'ban, ya akhir Sya'ban rasanya, itu menuju Mekah dengan 10.000 pasukan lengkap bersenjata. 10.000. Kemudian di tengah perjalanan menuju pasukan itu, Rasulullah dan pasukan di tengah perjalanan itu berjumpa dengan Al-Abbas. Siapa itu Al-Abbas? Paman Rasulullah SAW. Itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Banyak artinya tahu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertemu di perjalanan. Al-Abbas ini mau hijrah dari Mekah ke Madinah, mau masuk Islam. Berjumpa dengan Nabi SAW dan keluarga dia bawa. Kemudian masuk Islam. Kemudian Nabi menyuruh Abbas setelah masuk Islam itu menyampaikan ikut, tidak jadi balik ke Madinah, ikut rombongan Nabi. Kebayang Bu ya? Kebayangkan kisahnya? Nabi dan pasukan dari Mekah. Ini Fatu Mekah ini memang rumit sejarahnya, ini agak-agak kompleks sedikit. Dari Madinah Nabi bawa seluruh pasukan. Di perjalanan itu, di tengah perjalanan Madinah ke Madinah itu di atas ya, utara, ke Mekah berjumpa dengan Al-Abbas, masuk Islam di situ. Kemudian Abbas nggak jadi ke Madinah dong, ikut dong rombongan, masa mengal Madinah surang.
Madinah itu tidak ada sahabat yang tinggal kecuali sahabat-sahabat yang lemah. Kepemimpinan Madinah ketika itu Nabi digantikan oleh Abdullah bin Umi Maktum, muazin Nabi yang kedua yang buta. Berarti sahabat itu semuanya sudah ke Mekah, 10.000. Mengapain ke Madinah? Akhirnya Al-Abbas ikut dengan Nabi SAW sampai pada satu daerah pada tanggal 17 Ramadan. Nama daerah itu disebut dengan Maruzahran, ya, Marazahran. Daerah Marazahran ini menjelang Mekah, sebelah utara agak ke timur sedikit. Anda cari di peta nanti ketemu itu Marazahran. Di situ Nabi SAW menginap juga di situ, berkemah. Kemudian diutuslah Al-Abbas untuk ke Mekah duluan. Menemui siapa? Menemui orang-orang Mekah yang ingin mendapatkan suaka. Silahkan, yang tak mau perang, yang mau aman, silahkan bikin daftar namanya. Lihat, Nabi SAW tidak ingin menumpahkan darah. Padahal beliau mampu itu. Masih dicari siapa yang mau damai-damai, yang mau minta suaka, silahkan, akan dilindungi. Kemudian Abbas juga punya misi yang kedua, itu adalah menemui Abu Sufyan. Ya. Ketika Abbas di Mekah, Abbas bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ingin menemui Rasulullah SAW karena dibujuk oleh Abbas. Abbas bujuk Abu Sufyan. Abu Sufyan, masuklah Islam lain gitu. Kalau kamu bertahan di sini, kamu akan mati. Kalau kamu tidak minta suaka pada Rasulullah atau tidak masuk Islam, kamu tidak selamat. Bayangkan 23 tahun, dan Abu Sufyan itu paman Rasulullah SAW. 23 tahun dalam kekafiran, akhirnya sampai 33 tahun. Kemudian Abu Sufyan akhirnya ikut dengan Abbas menjumpai lagi Rasulullah SAW di Marazahran tadi itu. Pakai keledai di depan Abbas, di belakang Abu Sufyan. Menjelang masuk ke kemah Rasulullah, nampak Abu Sufyan tuh pakai apa namanya? Pakai niqab, pakai cadar dia. Karena bahaya kan kalau ketahuan. Umar tahu ini dari matanya Abu Sufyan nih. Akhirnya Umar mengikuti mereka berdua ketika Abbas dan Abu Sufyan masuk ke kemah Rasulullah, untuk menjumpai beliau. Kemudian Umar masuk juga ke kemah itu. Kemudian Umar itu minta izin, ya Rasulullah, saya izin untuk membenggal kepala orang ini. Umar begini terus ini. Ya, Umar itu penggal. Ya. Karena kecemburuannya terhadap Islam. Ya, karena orang ini memang luar biasa juga. Kemudian disitulah akhirnya Abu Sufyan mengikrarkan diri bersyahadat walau dalam keadaan setengah terpaksa. Jadi Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun 6 Hijriyah dalam keadaan setengah, ya agak puas lah. Tapi ulama mengatakan Abu Sufyan itu semakin hari semakin baik Islamnya. Bahkan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah itu adalah gubernur Islam dan pemimpin raja dalam Islam yang terbaik, ya, Bani Umayyah, ya. Keturunan daripada Bani Abu Sufyan inilah menjadi raja-raja pada dinasti Umayyah 1, Umayyah 2. Ya. Kemudian bagaimana tadi? Kemudian paginya baru Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan memecah menjadi 3. Di tengah Rasul, kanan Khalid, sebelah kiri itu Zubair bin Awam. Ya, siapa yang mau merang juga, yang berperang juga, yang memerangi Nabi, itu yang dihabisi oleh Khalid bin Walid. Ya, yang dieksekusi Nabi itu paling 2-3 orang, itu pun yang melawan. Kata Rasul SAW, siapa yang masuk ke Ka'bah aman, siapa yang masuk di rumahnya ngunci pintu aman, siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan aman. Ya, Nabi membujuk. Kata Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang senang dipuji, senang disanjung, diistimewakan. Maka kata Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang mengunci rumahnya aman. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang disekusi itu cuman yang melawan. Dan itu pun terbatas waktunya, dari pagi sampai sore. Itulah makna firman Allah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun
bihadzal balad. Makna salah satu tafsir wa anta hillun bihadzal balad, engkau dihalalkan untuk beberapa saat di tanah haram itu untuk menumpahkan darah. Jadi tanah haram itu sejak zaman jahiliyah memang kalau masuk ke Mekah, ke Ka'bah, itu tidak boleh terjadi peperangan penumpahan darah kecuali sesaat siang hari di waktu Fatu Mekah itu. Dan itu pun hanya Rasulullah SAW, maghrib datang sudah tidak boleh lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW masuk dengan wibawanya, dengan 10.000 pasukan itu, orang-orang itu tertunduk semuanya. Orang-orang itu ketakutan. Orang menyangka akan dibantai. Nabi itu disangka Nabi akan balas dan dendam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca ayat itu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi membaca surat Al-Fath. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau kemenangan yang nyata. Nabi membaca itu ketika memasuki kota Makkah, memasuki Masjidil Haram. Kemudian Nabi SAW membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebenaran itu telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang harus lenyap. Maka kemudian Nabi merobohkan berhala-berhala itu. Ada lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam Ka'bah itu yang sedang mengundi. Kata Nabi, ini Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan pengundian-pengundian begini. Maka di 360 berhala itu akhirnya diratakan, dibuang, dihancurkan. Orang Mekah ketika itu melihat, wah ini kualat nih Muhammad, masa Tuhan-Tuhan kita dihancurkan. Ternyata nggak ada apa-apa. Berarti benar nih agamanya nih. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca Nabi. Artinya itu la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Dia saja, tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, yang telah menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, yang telah menolong hambanya. Wa 'azza jundahu, yang telah menguatkan, mengokohkan pasukannya. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, dan Dialah satu-satunya yang menghancurkan musuh-musuhnya yang berkelompok-kelompok itu. Itu yang kita baca ketika Idul Fitri, Idul Adha nanti. Rahasianya itu, latar belakangnya ketika menguasai Fathu Makkah, kemenangan umat Islam itu. Kemudian Nabi membaca ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat itu, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah menciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Arab Quraisy, menurut kalian apa yang hendak saya lakukan hari ini? Maka orang Arab Quraisy keluar tradisi orang Arabnya, memuji-muji, menjilat. Khairan ya Muhammad, yang kau lakukan hari ini semata-mata kebaikan. Walau kalah hatinya, lunak gigi itu. Tak tulang-tulang lunak, tak lidah lunak, gigi pun lunak itu. Yang kau lakukan hari ini hanyalah kebaikan ya Muhammad, gitu kan? Engkau anta rajulun karim ibnil karim, engkau orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, bapaknya dibawa pula. Nah, itu orang Arab tu kalau sudah muji-muji memang lebaynya luar biasa, balaghahnya luar biasa itu. Kemudian apa kata Nabi? Yang aku lakukan hari ini sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada cacian makian, bahkan tidak ada hari ini. Nabi SAW tidak balas dendam. Orang yang tidak balas dendam di saat tidak mampu wajar, bahkan tidak dendam, dia tidak mampu. Tapi orang yang tidak balas dendam ketika sangat mampu, itu baru akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin, Allahu akbar. Terbayang penderitaan Nabi, Bu. Sahabat di Mekah 13 tahun diapain mereka? Dibunuh, diteror, difitnah, diludahi, tapi enggak kena.
Ya. Tiap subuh Nabi sholat itu menginjak duri-duri. Begitu penderitaan pedih, diusir dari kampung sendiri. Coba. Berapa tahun gitu? 8 tahun kemudian Nabi datang sebagai pahlawan. 8 tahun Nabi punya segala sesuatu untuk menghancurkan mereka, tapi Nabi tidak melakukan itu. Ini hari keselamatan, ini hari perdamaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada caci hari ini, tidak ada caci maki. Yang masuk rumah silahkan ditutup, tidak ada yang akan dibunuh. Yang dibunuh itu yang hanya melawan saja. Ya, yang silahnya yang sangat-sangat bodoh, yang zalim gitu, yang sangat-sangat kafirnya itu benar-benar luar biasa. Dan tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Melihat akhlak Rasulullah SAW dan melihat kemenangan itu sudah di depan mata, akhirnya kata Nabi tadi, yang aku lakukan ini sama yang dikatakan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. Kemudian dilihat bahwasanya berhala itu tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, kemudian orang Arab itu memang kebanyakan abstain. Jadi ketika dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah awal-awal, mereka meragukan, ini Nabi benar nggak sih? Kita lihat nanti. Kalau Nabi itu masuk ke Ka'bah, ya, Nabi itu menyerang Ka'bah, sementara tidak datang ababil. Sementara kalau Muhammad itu datang nanti menguasai Ka'bah, lalu ababil tidak ada, berarti Muhammad itu benar. Ababil ada enggak di waktu peristiwa Fathu Mekah? Enggak ada. Ababil yang mendatangkan Allah kok. Makanya orang Arab baca ayatnya, idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang Arab seluruhnya masuk Islam.